Bekasi. Ini data-datanya. Oke. Mau bisa langsung atau gimana? Oh iya, langsung aja deh, langsung masuk. Ini ya Bu. Bu Hafsa, Ya. ini udah siap. Oke. Ini Bu. Oke. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Pagi. Apa kabarnya? Cukup baik. Baik. Dengan siapa? Dengan Hasta. Oh, Hasta. Coba saya cek dulu ya. Oke. Hasta Setiawati. Iya. Tinggalnya di daerah Bekasi. Iya. Usianya 22 tahun. Iya. Oh, 22 tahun. Bagaimana hari ini perjalanan ke sini? Cukup melelahkan ya. Ini nggak nyasar gitu, nggak sulit nggak untuk mendapatkan? Enggak ya. Kayak gimana kabarnya, Hasta? Cukup baik. Cukup baik. Aktivitas sehari-hari? Kuliah sambil bekerja. Oh, kuliah sambil bekerja. Kuliah di mana? Salah satu perguruan swasta. Oh, swasta di Jakarta. Iya, di Jakarta. Kuliah berarti kuliah reguler gitu. Reguler yang pagi terus nyambil kerjanya sore. Karena Gitu. kerjanya sesuai jam saya. Oh, sesuai jamnya. Oh, gitu. Berarti kesibukan sehari-hari ini ya, menjadi mahasiswa plus Kerja. Oke. Mbak Hasta anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak pertama dan ketiga. Oh, Anak pertama dan ketiga. Adik-adiknya masih usia Sekolah, usia produktif. Aktivitasnya Hasta sehari-hari apa? Kuliah sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja. Emang kuliahnya di mana? Di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Semester? Semester 5. Semester 5. Jurusan apa? Komunikasi. Komunikasi. Jadi lumayan jauh ya? Iya. Dari Bekasi ke Jakarta Selatan. Ngekos nggak? Oh enggak. Pulang pergi? Terus tadi Mbak Hasan menyebutkan kerja ya? Kerja. Itu kerjanya sore, pagi, atau gimana tuh cara? Kondisional. Oh, kondisional. Kalau misalnya di kampus lagi kosong gitu ya, jadi itu kerjanya memang di kantor atau di? Enggak, kita bisa merasakan karena kan ini baru awal pembentukan kantor aja. Oh, gitu. Masih tahap awal aja. Oke, baik. Mbak Hasta anak pertama dari ketiga bersaudara. Iya. Berarti apa nih yang bisa saya bantu? Sebenarnya gini, saya tuh belakangan ini ngerasa aneh gitu, aneh dalam segi emosi gitu. Entah kenapa emosi saya cenderung berlebihan, cenderung aneh lah, cenderungnya aneh. Pokoknya saya ngerasa itu semenjak saya melakukan diet yang kalau menurut orang tuh itu diet yang nggak sehat sebenarnya. Diet yang seperti apa sih yang Mbak Hasta lakukan? Harusnya kan memang konsul ke dokter sesuai proporsi tubuh harusnya seperti apa, tapi saya melakukan diet dengan menggunakan obat juga, obat-obat yang dijual di online biasanya. Terus harusnya siang harus makan teratur, malah saya terkadang jarang, malah cuma nyemil karena persepsi saya bahwa kalau saya makan besar itu bakal malah nambah berat badan. Ternyata malah cemilan itu malah yang memberatkan ternyata. Itu sudah berapa lama Mbak Hasta mengikuti program diet? Sebulan kurang inilah. Sebulan kan ini. Motivasinya apa tuh? Ngikut diet program diet? Kan karena kan kita kan kalau kerja juga presentasi ke setiap perusahaan dengan harus good looking ya, ibaratnya emang nggak mesti kurus, cuma kan kayaknya proporsinya udah terlalu berlebih. Jadi pengen lebih kelihatan enak aja. Jadi Mbak Hasta lagi menjalani program diet yang menurut Mbak Hasta sesuai nggak program diet yang Mbak Hasta lakukan gitu? Sudah termasuk diet sehat atau belum? Kalau yang saya rasa sih kayaknya agak kurang sehat ya, karena memakai obat-obat yang dijual bebas yang entah saya juga kurang paham tentang bagaimana itu seperti apa gitu. Tapi Mbak Hasta masih melakukan diet yang seperti itu sampai sekarang? Masih.
tidak ada pertimbangan yang Mbak Hasta lakukan gitu ketika Mbak Hasta kan tahu ya, diet yang Mbak Hasta jalani itu diet yang memang dikatakan atau digolongkan itu sebagai diet yang tidak sehat. Dan saya melihat bahwa diet yang seperti ini kan memang sedang ini ya, in banget nih ya untuk diet cepat. Terus karena kita jadi pengaruh lingkungan yang menginginkan dan mengharuskan kita nih ya, yang membuat orang-orang yang gemuk biasanya itu untuk diet. Nah, motivasi awalnya itu memang karena kesehatan atau memang tuntutan kerjaan aja? Tuntutan kerja sih awalnya. Tuntutan kerja memang dituntut untuk lebih mengurangi berat badan. Karena kan persepsi orang sampai sekarang itu bahwa orang gendut itu pemalas. Oh gitu. Iya. Oke, tapi bahasanya nyaman nggak sih sama program diet yang bahasa jalan ini? Gak nyaman, makanya itu saya coba tanya kemana-mana dan teman saya mengusulkan coba tanya lebih jelas ke psikolog, apakah nanti takutnya berpengaruh ke jiwa juga kan, takut juga kan, karena mungkin masih usia produktif kan. Jadinya ya mungkin kalau setelah dari sini mendapatkan konklusi yang baik ya mungkin saya akan lebih tidak memakai produk-produk gitu. Oh iya, saya juga pengen memberitahukan kepada Hasta juga ketika selama proses konseling ini, Mbak Hasta boleh menceritakan apapun yang Mbak Hasta rasa itu memang tidak enak dan tidak nyaman, dan saya minta pada Mbak Hasta untuk bisa komitmen setelah proses konseling ini gitu kan. Nanti prosesnya memang Mbak Hasta memberikan unek-uneknya pada saya gitu, ceritakan apa yang Mbak Hasta rasakan, terus nanti kita bisa cari solusi terbaik dari pemecahan masalah yang Mbak Hasta sedang alami. Dan yang terakhir yang paling penting dari sesi konseling ini memang harus komitmen ya, komitmen yang dari pemecahan masalahnya nanti akan Mbak Hasta pilih. Dan di sini permasalahan awalnya ya, awal yang dan utamanya itu adalah masalah diet yang Mbak Hasta lakukan, dan ternyata Mbak Hasta merasa kalau program yang saya lakukan itu adalah program yang kurang baik ya. Oke, kalau boleh tahu diet, bentuk dietnya itu seperti apa? Konsumsi obat, selain konsumsi obat? Selain konsumsi obat ya lebih tidak makan nasi, Menahan nafsu makan. Terus menggantinya cuma sama cemilan yang harusnya itu makan berat tapi ganti dengan cemilan. Mengganti cemilannya dengan? Mengganti makan beratnya dengan cemilan. Oh, mengganti makanan berat dengan cemilan. Oke. Cemilan yang seperti apa tuh? Mungkin yang kayak produk yang lagi ini juga di luar, maksudnya ini non kolesterol, ini non fat, low fat lah segala macamnya. Ada olahraganya mungkin? Olahraga yang biasa? Kan olahraganya itu nggak rutin, cuma bisa seminggu sekali itu paling maksimal. Itu olahraga yang seperti apa? Ya paling lari kecil-kecilan keliling komplek gitu aja. Jogging ya, penting ada geraknya juga ya. Oke, konsumsi obat yang pertama kali Mbak Hasta konsumsi itu kapan? Maksudnya kapan? Udah berapa lama gitu kan Mbak Hasta mengkonsumsi obat-obat langsing ya? Seperti ini dari kapan? Dari sebulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Dietnya waktu Dietnya mulai bersamaan dengan obat itu juga. Oke. Untuk konsumsi obat itu, obat yang Mbak Hasta dapatkan dari mana? Online, searching gitu. Terus yang kedua, menahan nafsu makan. Menahan nafsu makannya yang seperti apa nih? Makan siang tidak makan, terus malam juga tidak, atau dipaksakan nggak usah makan yang berat itu? Dipaksakan untuk nggak makan yang berat. Cemilannya misalnya digantinya mungkin dengan ya apa ya, kayak roti gandum ya, tapi kadang suka pakai cemilan-cemilan kayak biskuit-biskuitan gitu ya. Oke. Terus sudah selama 1 bulan Mbak Hasta mengikuti ya program diet seperti ini, ada efeknya enggak? Efeknya itu malah bukan menurunkan berat badan, tapi malah bikin tambah
mungkin dua hal itu yang paling berpengaruh saja. Oke. Berarti stres yang tingkatan yang paling tinggi efeknya itu adalah stres, terus Tidak bisa fokus dan tidak cepat fokus yang itu ya. Oke. Dari program diet yang Mbak Hasta jalankan, ada nggak sih efek buat Mbak Hasta secara emosional atau secara fisik, bisa digambarkan? bisa. Jadi harusnya bisa turun gitu ya berat badannya, tapi ternyata enggak. Malah yang ada saya cenderung melakukan aktivitasnya cepat lelah, terus nggak bisa fokus, terus malah gampang stres. Itu sih 3 hal itu aja yang paling utama yang sebenarnya. Dan kalau bisa di tingkat yang paling membuat Mbak Hasta nggak nyaman tuh apa sih dari 3 efek yang tadi Mbak Kayak rasain? stres ya, karena stres tiba-tiba jadinya cepat lelah, terus malah nggak Jadi fokus. efek utamanya tuh stres ya. Stres yang seperti apa sih yang Mbak Hasta alami gitu? Apakah sampai bisa melakukan hal-hal yang mungkin bisa seperti itu, atau stres ringan, kadar-kadarnya itu seperti apa? Stres ringan, berat, sedang? Saya sih kurang paham ya gimana itu ringan beratnya, cuma saya rasa ketika saya stres saya tidak ingin melakukan apapun, entah itu tugas kuliah atau tugas kantor yang memang harus segera diselesaikan sesuai deadline ya. Nah, saya cenderung mengabaikan karena saya sudah malas, lelah, ya nggak ya segitulah yang dirasain. Berarti dengan adanya efek yang seperti itu yang bisa sangat mengganggu ya, kalau mengganggu kegiatan sehari-hari. Apakah Mbak Hasta masih ingin menjalankan program diet yang Mbak Hasta masih jalani? Sepertinya sih enggak. Tekan atau Mau mulai mau mulai apa ya, mencoba lebih konsultasi lagi ke dokter gizi mungkin ya, baiknya dietnya kayak gimana. Tetap emang nggak bisa untuk melalaikan tuntutan bahwa kita harus menurunkan berat badan. Oke, tadi Mbak Hasta sudah menyebutkan untuk bisa mempertimbangkan lagi ya diet yang baik itu seperti apa, dengan mengkonsultasikan ke dokter, terus lebih memotivasi diri ya, lebih baik ketika Mbak Hasta melakukan diet itu motivasi internal yang paling penting gitu kan. Motivasi ketika kita menjalankan diet gitu kan, diet yang harus kita pilih bukan diet yang instan yang seperti saat ini ya kan. Nanti Masa tadi sudah bisa mengevaluasi dari penyelesaian Mbak Hasta ya untuk diet ini. Oke, untuk diet sudah, dan sekarang emosi yang berlebihan. Tadi Mbak Hasta menyebutkan ada hal yang membuat Mbak Hasta nggak nyaman nih untuk beraktivitas dengan emosi yang berlebihan. Emosi itu timbul itu karena apa? Merasa sensitif aja sih, lebih sensitif banget ketika misalnya ada orang mungkin bicaranya sepertinya seperti biasa, intonasi seperti biasa, tapi saya menganggap itu adalah apa, intonasi yang lebih tinggi, lebih kayak ngebentak atau marah-marah. Itu jauh apa ya, hal yang nggak biasa malah jadi hal yang biasa malah jadi nggak biasa gitu. Jadinya malah dia kelihatan, menurut saya dia marah-marah, saya ikutan marah gitu. Oke, stimulusnya ketika ada seseorang di lingkungan Mbak Hasta yang memiliki intonasi yang lebih tinggi dari Mbak Hasta itu, Mbak Hasta menilai kalau itu tuh membuat sensitif ya, bikin emosi gitu. Oke, selain itu ada hal-hal yang bikin emosi itu apa lagi? Kayak dari hal terkecil yang tadi itu paling paling kecil, sisanya mungkin ya apa ya, menurut saya apa yang dilakukan itu nggak sesuai apa yang menurut saya, ya saya cepet marah, kayak lebih cepet marah. Terus kalau ngerjain tugas itu ketika saya nggak bisa itu malah jatuhnya bukannya makin berusaha, malah udah nggak usah kerjain, saya nggak bisa gitu. Selama ini ketika Mbak sudah mengalami emosi yang mungkin meledak, apa yang Mbak Hasta lakukan setelah emosi itu menurun? Terus apa yang dipikirkan sama Mbak Hasta? Nggak bisa mikir apa-apa karena setelah emosi itu meledak itu pusing. Yang dilakukan ya balik lagi minum obat pusing, malah harusnya kan sebenarnya cukup dengan istirahat mungkin
berdiam diri di suatu itu atau gimana tuh? Biasanya kalau habis meledak itu tarik nafas. Iya, gitu. Diem aja. Belajar diem gitu ya kalau emosi ya. Emosi yang Bahasta rasakan atau secara actionnya ada nggak emosinya? Apakah cuman emosi diem yang udah gue pengen rasain di dalam hati yang keselnya dia menggonok, atau meluap Biasanya meluap. meluap. Tidak melihat kondisi ya, kalau misalnya secara emosi itu nggak ngeliat kondisi ketika kita. Kalau sebelum diet kan kayaknya agak asik dipikir untuk melakukan emosi yang berlebihan di sebelum diet itu emosinya nggak terlalu ini cenderung malah makin meningkat. Efeknya, dan tadi lagi-lagi mengkonsumsi obat ya. Iya. Itu salah satu copingnya Bahasa dengan merelaksasikan diri, selain merelaksasikan diri ya, terus dengan minum obat karena pusing. Kalau misalnya nggak pusing, nggak akan minum. Nggak ada obat anti depresan kayak gitu, nggak ada ya. Untuk emosi, untuk menenangkan emosi nggak mengkonsumsi. Oke. Berarti selama kalau emosi, relax, pusing, minum obat, gitu itu udah merasa nyaman. Udah nyaman. Oke. Terus apa nih yang itu untuk dirinya Bahasa ya, untuk yang tadi pusing, minum obat. Tapi kalau untuk lingkungan sekitar, bagaimana Bahasa menggambarkannya? Ketika Bahasa merasakan emosional yang berlebihan, mereka cenderung menegur, selalu menegur apa yang saya lakukan itu ternyata salah. Dan makin kesini kan jadinya makin terbuka kan. Oh ternyata saya salah selama ini. 1 bulan terakhir ini saya dirasa cukup beda di lingkungan sekitar. Oke. Berarti memberikan positif ya. Itu lingkungan kampus atau kerja atau sih untungnya keduanya ya. Oke. Dengan lingkungan yang mendukung, maksudnya memberikan positifnya adalah Bahasa diberikan masukan ya pada teman-teman atau keluarga atau yang lain untuk bisa mereduksi emosi yang lebih stabil lah ya, nggak stres. Oke. Untuk emosi sendiri, ada lagi nggak yang membuat Bahasa nih secara emosional itu sangat meledak lagi gitu? Tadi kan stimulusnya ini ya, kalau ada orang yang memiliki kontaminasi, terus juga kalau misalnya ada tuntutan yang terlalu berlebihan ya. Oke. Berarti dengan evaluasi diri Bahasa sendiri untuk gangguan emosinya Bahasa itu dengan cara evaluasi untuk diri, untuk memperbaiki, ada nggak yang harus dilakukan? Mungkin obat itu juga berpengaruh. Terus balik lagi ke pola yang lebih sehat lagi, yang seperti saya tadi jelaskan bahwa saya mungkin butuh ke dokter khusus ya kan, dokter khusus untuk lebih dicek lagi sesuai kebutuhannya. Mungkin itu aja sih, itu aja yang bakal dilakukan. Berarti ngerasa emosi ini ketika Bahasa menjalankan diet. Iya. Berarti kalau boleh tahu gambaran Bahasa sebelum menjalani program diet ini seperti apa gambaran diri Bahasa? Saya memang temperamen, tapi cenderung kondisional aja. Enggak, maksudnya meledaknya itu ya dipikir, masih bisa berpikir. Kalau itu kan enggak, langsung aja gitu kan. Jadi ya cukup berbeda, berbanding terbalik lah. Ada temperamen, terus memang kalau temperamen itu Bawaan sudah bawaan, terus sebelumnya lebih berpikir secara rasional ya untuk melakukan hal-hal yang dianggap sebenarnya nggak terlalu sensitif tapi bisa kita anggap rasional, yang lebih memikirkan lagi ya. Oke, selain itu gambaran diri Bahasa sendiri, positifnya dari Bahasa itu apa ya, saya sih slow aja sih sebenarnya, selagi nggak ada yang masalah terlalu berarti ya. Saya bisa menyesuaikan diri aja. Oke. Bahasa punya teman dekat Coba banyak ya. Bagaimana tanggapan teman-teman mengenai diri Bahasa yang setelah diet? Tadi kan Bahasa sendiri aja sudah merasakan perbedaan yang sangat signifikan ya. Dan bagaimana tanggapan teman-teman dekatnya Bahasa? sama. Nah, mereka
dalam tadi kan motivasi luar ya untuk bisa datang ke sini. Ada yang penting segala sesuatu untuk melakukan perubahan itu memang harus lebih kuatnya kan adalah motivasi internal diri kita. Oke, untuk diet terus gangguan emosional terus ada hal lain yang enggak sih, saya rasa itu baru itu aja yang krusial banget yang sangat mengganggu ya. Oke, saya akan mencoba untuk mengevaluasi yang tadi bahasa berikan pada saya ya. Untuk yang pertama tadi diet. Kalau menurut saya kita boleh melakukan diet, siapapun itu memang boleh untuk melakukan diet. Namun ada kadar dan kapasitas yang baik gitu. Dengan yang pertama, ketika memang itu kita punya apa ya, gemuk ya, dasar genetik gemuk dan kita memaksakan diri, kita harus mempertimbangkan lagi hal-hal yang nanti akan berdampak sama kita gitu kan. Dan lebih baik ketika kita memang tidak memiliki solusi yang tepat, kita boleh cari informasi sebanyak mungkin ke siapapun, itu ke dokter gizi ataupun ke psikolog yang menurut bahasa sesuai gitu kan dengan pola diet. Nah, dan dietnya bahasa itu tadi yang pertama konsumsi obat. Kalau menurut saya coba dicari lagi obat-obat yang lebih aman ya, lebih aman dan punya anjuran dokter mungkin ya. Ada yang bisa mempertanggungjawabkan ketika kalau di online kan biasanya nggak tahu ya, kalau kita punya efek samping yang besar itu siapa yang bertanggung jawab kan tidak tahu. Jadi lebih dicari lagi nih konsumsi obat yang baik itu seperti apa. Terus untuk menahan nafsu makan, mungkin bahasa bisa bukan menahan nafsu makan, tapi lebih mengecilkan porsi. Iya, mengecilkan porsi. Kalau menahan nafsu makan biasanya ketika laparnya kita udah maksimal, itu makan porsinya lebih akan banyak lagi. Jadi alangkah baiknya untuk tidak menjalankan menahan nafsu makan itu lagi, tapi lebih ke mengurangi porsi yang mungkin karbohidratnya dikurangi, kita lebih banyak ke proteinnya kita gitu kan, lebih banyak ke energi. Yang penting kita tetap makan. Bahasa punya aktivitas yang tinggi, punya kuliah yang dari Bekasi ke Jakarta Selatan, terus tetap kerja juga, jadi makan itu harus perlu, jangan sampai tidak sama sekali ya. Oke, terus untuk cemilan itu nggak apa-apa, pertahankan aja ya kalau memang itu karena tadi menahan makan terus ganti cemilan terus nggak tahan lagi bisa makan berat gitu kan. Jadi cemilan di sini masih boleh, kalau misalnya masih bisa dipertahankan ya untuk cemilan-cemilan yang sehat, banyakin buah-buahan, terus yang agar-agar yang banyak serat gitu. Itu untuk masalah diet. Dan bahasa sudah tadi memberikan evaluasi ya, nilai-nilai yang harus dievaluasi dari alternatif untuk konsumsi obat, terus menahan nafsu makan dengan mengganti porsi dan cemilan, dan tetap olahraga. Diet walaupun kita mengkonsumsi makannya sedikit, kalau misalnya kita nggak olahraga itu kurang. Terus gangguan emosional, kayak kalau dibilang gangguan tuh nggak sampai gangguan ya, kayaknya terlalu berat. Kalau menurut saya mungkin emosionalnya aja yang agak sedikit terganggu, karena ini adalah efek dari diet sebenarnya kan. Dan bahasa juga tadi sudah menceritakan kalau saya sendiri sebelum melakukan diet itu saya nggak tahu seperti ini gitu. Berarti kan ini sangat efek dari diet itu sendiri. Makanya yang pertama kali itu bahasa komitmen dengan mengubah pola diet yang lebih sehat. Jadi kalau untuk emosional biasanya karena tadi bahasa mengatakan ini efeknya dari diet, kalau misalnya sudah ubah pola dietnya dengan baik, mungkin emosional juga bisa lebih baik gitu. Dan yang penting bahasa bisa lebih survive lagi lah, lebih
memandang sesuatu hal itu positif dan melihat di sekitarnya itu hal-hal yang baik lah, tidak mengancam baik diri Mbak dan bisa menjalankan aktivitas yang lebih baik gitu, coba. Dan komitmen dari bahasa yang tadi saya kan sudah memberikan beberapa penyelesaian gitu kan. Apakah apa yang saya berikan kepada bahasa kan mungkin belum tentu baik buat bahasa. Nah, bahasa sendiri gimana? Kalau saya sih nanti komitnya itu setelah ketemu dokternya langsung kan, jadi pasti komit lah, sudah itu pasti komit. Komitmen yang seperti apa? Menjalankan sesuai porsinya, sesuai yang sehatnya bagaimana kan, yang penting nggak nyakitin gitu. Yang penting komitmen itu bisa dijalankan sama bahasa dengan baik dan motivasi internal itu harus bisa lebih kuat daripada motivasi eksternal. Insya Allah kedepannya bisa lebih baik. Amin. Jadi jaga komitmennya. Ketika memang bahasa sebelumnya kapan nih mau bisa berkunjung ke dokter ya, dokter gizi kapan? Mungkin besok. Oke, berarti bisa cepat ya, bisa lebih cepat, lebih baik ya. Oke, komitmennya besok bahasa ke dokter gizi. Silakan tanyakan apapun, pola diet yang seperti apa sih yang baik, karena nanti bahasa ceritakan aja sama dokter gizinya, ketika saya melakukan diet yang seperti ini efeknya seperti ini mungkin dokter gizi lebih punya pandangan yang lebih baik itu ya. Komitmennya besok dan semoga apa yang bahasa komitmenkan itu bisa dijalankan. Ada hal lain nggak yang ingin Enggak, itu aja. berarti sukses buat komitmennya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Enggak ada. Oke. Kalau memang tidak ada yang bahasa ingin sampaikan kepada saya lagi, mungkin saya akan akhiri ya sesi konseling pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih bahasa sudah main ke kantor saya, udah mau bercerita tentang hal-hal yang tidak membuat bahasa kurang nyaman ya untuk orang. Dan saya ingatkan kembali, bahasa tetap harus komitmen. Komitmen dan selamat menjalankan komitmennya dan berhasil mendapatkan ukuran idealnya, badannya ideal yang sesuai dengan tuntutan kerja. Penting sehat. Oke.